Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan menyampaikan video hasil penelitian hibah disertasi doktor tahun pendanaan 2023. Sebagai ketua tim peneliti adalah Profesor Dr. Insinyur Munib Gulamadi MS. Wakil ketua promotor 1 adalah Profesor Dr. Insinyur Yulin Lestari, Profesor Dr. Insinyur Anas Dinurrahman Susila MS, dan saya sebagai mahasiswa adalah Ahmad Haitami. Baik, latar belakang dari penelitian ini adalah kendala utama pengembangan tanaman bawang merah dalam susu adalah kandungan Fe dan Al yang cukup tinggi. Jadi ketika pirit teroksidasi, maka pH tanah akan menurun, sehingga penerapan teknologi budidaya jenuh air dapat mengurangi pirit yang teroksidasi. Adapun novelty dari penelitian ini adalah, yang pertama adalah tanaman bawang merah bisa ditanam di lahan bosan surut dengan budidaya jenuh air dengan pemberian amelioran yang diperkaya aktinobacteri. Kemudian yang kedua, varietas bawang merah yang adaptif dengan budidaya jenuh air di lahan bosan surut. Ketiga, diketahui bagaimana peranan aktinobacteri yang mampu mengkelat Fe dan Al pada tanah dan jaringan tanaman bawang merah dengan budidaya jenuh air di lahan basah surut. Yang keempat, bagaimana melihat efek residual dari penggunaan amelioran melalui pola rotasi tanam bawang merah dan kedelai untuk pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Permasalahan lahan basah surut itu ada cekaman Fe dan Al, sehingga dengan dibuatnya parit dan menjaga kedalaman muka air, maka pirit dan Al akan menjadi lebih reduktif. Nah, penggunaan inokulan aktinobacteri sendiri kami buat dari koleksi isolat aktinobacteri. Ini ada secara konsorsium ada 6 isolat terpilih, kemudian dibuat di laboratorium, diperbanyak dengan media gambut sehingga menghasilkan inokulan aktinobacteri yang siap digunakan untuk pengcoatingan benih umbi bawang merah. Nah, ini berikut adalah hasil coating benih umbi bawang merah, di mana setelah di-coating 24 jam maka dia akan muncul tunas baru dan calon akar. Nah, terlihat di gambar ini adalah perlakuan tanpa aktinobacteri yang muncul tunas itu 8 hari, sedangkan yang dilakukan coating itu 3 hari sudah muncul tunas. Berikut hasil penelitian gambar-gambar dari hasil penelitian yang telah kami laksanakan, bahwa hasil bawang merah yang ditanam di lahan basah dengan menggunakan budidaya jenuh air dan penggunaan amelioran yang diperkaya aktinobacteri bisa menghasilkan jumlah produksi tanaman bawang merah sebesar 8,42 ton per hektar. Bahkan ada yang muncul bunga dan bisa menghasilkan benih dari bawang merah tersebut. Kemudian melalui pola rotasi tanam dari penelitian tahap 3 ke 4 ini kami mendapatkan pertumbuhan yang kedelai yang cukup bagus. Nah, ini berikut adalah konferensi internasional di Jepang yang dimana diikuti oleh Profesor Munib Gulamadi dan saya Ahmad Haitami selaku mahasiswa bimbingan melalui hibah PDD. Ada oral dan poster. Ini poster kami yang ditampilkan dan berikut
pemaparan dari Profesor Dr. Insinyur Munib Gulamadi MS sebagai keynote speaker di Tohoku University. Berikut luaran dari penelitian kami ini. Alhamdulillah, satu artikel telah publish di jurnal Universal Journal of Agriculture Research terindeks Scopus Q3. Kemudian ada 2 artikel lagi yang dalam proses review di Agrivita dan International Journal of Agricultural Technology di Q4. Berikut adalah tampilan-tampilan screenshot jurnal yang sudah publish, kemudian in review dan sertifikat sebagai presented di konferensi di Tohoku University in Sendai 4-7 September 2023. Adapun kesimpulan dari penelitian kami bahwa pengembangan bawang merah dengan budidaya air di dalam pasang surut mampu untuk dikembangkan. Kedepannya nanti bisa dilanjutkan penelitian selanjutnya bahwa lahan pasang surut bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan salah satu komoditi hortikultura, terutama bawang merah, sehingga gap harga tinggi dari bawang merah dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera bisa teratasi dengan memanfaatkan lahan pasang surut sebagai penghasil bawang merah dengan memperhatikan kadar muka air itu 20 cm, kemudian mampu menekan Fe, S2 dan aluminium dengan memanfaatkan parit saluran sehingga pirit itu cenderung lebih produktif karena tercuci dan tidak meracuni bagi tanaman. Adapun kesulitan kami dalam melakukan penelitian ini adalah tahun 2003 terjadi fenomena El Nino sehingga tanaman kedelai yang pada tahap 4 itu mengalami cekaman salinitas akibat dari efek El Nino, tapi alhamdulillah berhasil sampai panen. Demikianlah pemaparan dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.